Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisol Fatur Rohmah, mahasiswa Pendidikan Kimia Universitas Muhammadiyah Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara membuat tes atau kuis online di LMS Google Classroom. Nah, pembuatan tes atau kuis online di Google Classroom sendiri bisa dilakukan di PC, komputer, laptop, ataupun smartphone. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memberikan tutorial menggunakan smartphone. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan untuk membuat penugasan atau kuis online di Google Classroom adalah masuk ke website dari Google Classroom. Caranya, kita ketik keyword Google Classroom di mesin pencarian. Nah, setelah itu kita masuk ke website dari Google Classroom. Nah, ini merupakan tampilan ketika Anda sudah masuk ke akun Google Classroom. Selanjutnya, untuk membuat kuis, kita masuk ke kelas yang sebelumnya telah dibuat. Nah, sebelumnya saya telah membuat kelas, yaitu kelas 12 MIPA 3. Kita klik kelas yang telah dibuat. Nah, tampilannya akan jadi seperti ini. Untuk membuat kuis, kita klik tugas kelas. Untuk membuat tugas kelas yang baru, kita klik menu buat yang ada di sebelah kiri. Terdapat beberapa pilihan, karena yang sekarang kita buat adalah kuis online dalam bentuk pilihan ganda, maka yang kita pilih adalah menu tugas kuis. Nah, ini adalah tampilan jika kita memilih menu tugas kuis. Nah, hal yang pertama yang harus dirubah adalah judul. Di sini saya akan memberikan judul tugas harian kimia. Selanjutnya untuk petunjuk, ini bisa diisi ataupun tidak diisi, itu tergantung karena dia sifatnya opsional. Tapi di sini saya akan mengisi dengan petunjuk. Nah, petunjuk yang saya berikan pada penugasan ini adalah kerjakan dengan jujur. Selanjutnya, untuk poin di sini adalah poin maksimal atau poin total yang bisa didapatkan oleh siswa ketika mengerjakan penugasan atau kuis online ini. Di sini saya memberi poin maksimal 100. Nah, untuk tenggat waktunya yaitu batas waktu di mana siswa dapat mengerjakan kuis. Misalnya kita batasi waktunya sampai tanggal 25. Nah, selanjutnya untuk topik, di sini kita bisa isi topiknya sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, di sini saya topiknya kita buat menjadi penugasan. Nah, selanjutnya untuk membuat soal, kita klik blank quiz Google Formulir. Nah, ini merupakan tampilan blank quiz yang sebelumnya telah kita klik. Hal pertama yang harus dirubah dari blank quiz ini adalah judul. Di sini saya akan merubah judul dari blank quiz menjadi tugas harian kimia. Nah, pada bagian bawah kita juga rubah menjadi tugas harian kimia. Nah,
setelah kita merubah judul dari kuis yang akan kita bagikan, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan. Nah, untuk pertanyaan pertama di sini saya akan membuat pertanyaan mengenai identitas dari siswa. Nah, fungsinya apa? Fungsinya agar ketika siswa mengisi, kita bisa tahu siapa saja siswa yang telah mengisi ataupun yang belum mengisi. Seperti itu. Nah, di sini saya akan tulis pertanyaannya. Nah, karena ini merupakan pertanyaan mengenai identitas, opsi atau pilihan jawabannya itu dirubah. Tadinya adalah pilihan ganda, kita rubah menjadi jawaban singkat. Seperti itu. Nah, karena ini juga bukan merupakan soal, jadi poinnya kita buat 0 poin. Selanjutnya kita klik wajib diisi. Nah, kita masuk ke pembuatan soal yang pertama. Bagaimana cara untuk menambahkan soal? Di sini kita klik tanda atau simbol plus yang ada di bagian bawah sebelah kiri. Secara otomatis, form pertanyaannya akan bertambah. Untuk memasukkan pertanyaan, kita klik kolom pertanyaan, lalu kita ketik pertanyaan yang ingin kita ajukan. Nah, di sini saya telah selesai untuk mengetik pertanyaan. Jadi, pertanyaan yang saya berikan adalah, berikut merupakan rangkaian dari sel elektrolisis kecuali titik-titik-titik. Nah, selanjutnya, setelah mengetik atau memberi pertanyaan, kita menuliskan jawaban yang mungkin akan dipilih oleh siswa. Caranya bagaimana? Caranya itu kita klik opsi 1 yang ada di bawah pertanyaan. Lalu kita tuliskan jawaban atau pilihan jawaban untuk siswa. Misalnya yang pertama, saya memberikan pilihan jawaban yaitu pilihan jawaban yang pertama yaitu elektroda. Selanjutnya, untuk memberi opsi yang lain, kita klik masuk. Nah, secara otomatis kita akan diarahkan ke opsi 2. Misalnya di opsi 2 saya memberikan opsi jawaban jembatan garam. Kita berikan opsi jawaban lain, sama, kita klik masuk. Untuk opsi 3 kita beri Nah, untuk opsi jawaban 3 yaitu elektrolit. Dan yang terakhir Nah, kita telah selesai membuat pertanyaan dan opsi jawaban. Saya ulangi, pertanyaannya adalah, berikut merupakan rangkaian dari sel elektrolisis kecuali titik-titik-titik. Nah, opsi jawaban yang saya berikan adalah elektroda, jembatan garam, elektrolit, dan sumber arus listrik. Selanjutnya, kita menentukan poin dari soal yang telah dibuat. Nah, karena tadi poin totalnya adalah 100 dan saya akan membuat 5 soal, maka setiap soal poinnya adalah 20. Cara memberikan poinnya adalah kita klik simbol checklist yang ada di bagian bawah opsi jawaban. Nah, di sini poinnya kita tulis 20. Setelah kita memberikan poin, kita tandai jawaban yang benar. Nah, karena soalnya adalah berikut merupakan rangkaian dari sel elektrolisis kecuali, maka kita pilih yang bukan merupakan rangkaian dari sel elektrolisis. Jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah jembatan garam. Maka kita klik jembatan garam.
Ini ketika kita sudah mengklik, di sini akan ditandai bahwa jembatan garam adalah jawaban yang benar. Maka ketika siswa memilih jembatan garam sebagai jawaban, dia akan diberikan poin 20 seperti itu. Ketika kita sudah selesai memberi poin dan kunci jawabannya, kita klik selesai. Nah, setelah itu yang terakhir, kita klik wajib diisi. Nah, ini soal nomor 1 telah selesai dibuat. Bagaimana caranya untuk menambahkan soal selanjutnya? Sama, kita tinggal klik simbol plus yang ada di sebelah kiri bagian bawah. Nah, proses untuk pembuatan soal selanjutnya sama seperti soal yang pertama. Kita buat pertanyaannya, lalu kita nanti isi opsi jawaban, kita klik kunci jawabannya yang mana, dan kita berikan poin. Setelah itu, klik wajib diisi, lalu soal selesai. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan menuliskan beberapa pertanyaan. Nah, di sini saya telah selesai membuat 5 soal yang semuanya merupakan soal pilihan ganda. Nah, tampilannya ketika kita telah membuat soal adalah seperti ini. Lalu, ketika sudah selesai, kita dapat kembali ke menu awal. Seperti ini. Lalu kita klik tugaskan. Nah, setelah selesai, kita klik forum. Nah, tugas yang telah kita buat telah berhasil diposting di kelas. Nah, pada Google Classroom sendiri itu sebenarnya penilaian yang dapat dilakukan bukan hanya penilaian kognitif, melainkan bisa juga penilaian ranah afektif dan penilaian psikomotor. Untuk penilaian kognitif itu dapat berupa tes online atau kuis online yang tutorialnya telah kita coba tadi. Nah, sedangkan untuk aspek afektif dan psikomotor itu kita bisa membagikan kuesioner. Misalnya di sini saya telah membuat kuesioner self assessment dan kuesioner mengenai kemampuan psikomotor. Bagaimana cara membuat kuesionernya? Dapat dibuat melalui Google Form. Caranya sama seperti kita membuat kuis online yang tadi telah kita tutorialkan. Hanya saja perlu disesuaikan pertanyaan dan opsi jawaban sesuai dengan ranah afektif dan psikomotor. Nah, setelah kita membagikan kuis online di kelas Google Classroom dan siswa telah mengerjakan, bagaimana caranya kita mengetahui respon siswa? Nah, untuk mengetahui respon siswa itu, kita bisa cek di Google Drive. Kita klik Google Drive-nya. Setelah itu, kita buka file kuis yang tadi telah dibagikan. Nah, seperti ini tampilannya. Setelah itu kita klik respon. Nah, terlihat di sini responnya terdapat angka 3 yang menandakan bahwa telah ada 3 anak yang mengerjakan kuis yang telah dibagikan. Kita klik. Nah, di sini adalah tampilan siapa saja yang telah mengisi dan jawaban yang diisi oleh siswa. Ini adalah tampilan secara keseluruhan, ringkasan keseluruhan. Nah, untuk melihat secara individual, kita klik bagian menu individual. Nah, setelah itu kita dapat mengetahui jawaban dari masing-masing siswa. Seperti itu. Sekian tutorial untuk membuat tes online di Google Classroom. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.